Ya, sekarang kita masuk ke bab himpunan. Sebelumnya, ada yang pernah dengar apa itu himpunan? Jadi, himpunan itu adalah sekelompok atau sekumpulan objek, benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di situ saya udah ngasih beberapa contoh. Nomor 1, sekumpulan makanan enak. 2, sekumpulan hewan berkaki 2. 3, sekumpulan hewan lucu. 4, sekumpulan hewan berkaki 2. Kok sama ya? Ya udah nggak apa-apa. Yang kelima adalah sekumpulan kue yang dibakar. Nah, dari 5 kumpulan yang ada, kira-kira apakah semuanya masuk ke himpunan atau enggak? Nah, ingat, himpunan itu harus dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya nomor 1, sekumpulan makanan enak. Nah, kita harus tahu dulu makanan enak tuh yang kayak gimana ya. Dan tiap orang itu punya makanan enak yang beda-beda ya. Contohnya misalnya kata saya nasi goreng itu enak, tapi mungkin ada yang lain bilang kalau nasi goreng itu nggak enak. Nah, jadi sekumpulan makanan enak itu tidak bisa masuk kategori himpunan. Kenapa? Karena dia tidak punya definisi yang jelas. Makanan enak itu yang kayak gimana atau makanan enak itu apa. Terus yang kedua, sekumpulan hewan berkaki 2. Kalau misalnya ngomongin kumpulan hewan berkaki 2, kira-kira yang kebayang apa? Bisa jadi ada ayam, angsa, bebek, burung. Nah, jelaskan ya hewan berkaki 2 itu apa? Boleh nggak kuda masuk ke kumpulan itu? Boleh nggak harimau masuk ke kumpulan itu? Nah, nggak boleh kan ya? Kenapa? Karena kakinya lebih dari 2. Berarti yang nomor 2 itu masuk kepada himpunan. Kenapa? Karena jelas. Definisinya apa, anggotanya apa, atau siapa. Berarti kalau gitu, yang nomor 3 sekumpulan hewan lucu, udah gitu sekumpulan kue yang dibakar, kira-kira masuknya ke himpunan atau enggak? Nah, coba diteliti ya, coba dianalisis yang nomor 3 sama nomor 5 itu masuk kategori himpunan atau bukan. Nah, sekarang bicara tentang diagram Venn dan himpunan semesta. Jadi, himpunan itu biasanya disajikan dalam diagram Venn. Diagram Venn itu kayak ada suatu lingkaran di dalam kotak. Nanti kita jelasin lebih rinci lagi ya. Nah, terus himpunan semesta itu apa? Ibarat misalnya saya punya banyak permen di dalam satu toples. Nah, berarti himpunan semesta itu adalah toplesnya. Sedangkan permen itu adalah anggotanya. Contohnya kayak tadi, hewan berkaki 4, kumpulan hewan berkaki 4. Berarti himpunan semestanya adalah hewan gitu. Anggotanya hewan yang berkaki 4 apa aja? Kambing, sapi, kuda. Nah, jadi himpunan semesta itu ibaratnya kayak wadahnya. Sedangkan anggota itu adalah isinya. Nah, selain himpunan semesta, ada juga yang disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong itu adalah dia masuk dalam kategori himpunan, tapi dia tidak mempunyai anggota. Misalnya, sekumpulan hewan berkaki 3, itu himpunan bukan? Dia termasuk himpunan ya. Kenapa? Karena dia punya definisi yang jelas, yaitu hewan yang kakinya 3. Masalahnya, ada nggak hewan yang berkaki 3? Nggak ada ya. Jadi, sekumpulan hewan berkaki 3 itu termasuk pada himpunan, tapi himpunan kosong. Kenapa? Karena dia tidak memiliki anggota, dan memang nggak ada hewan yang berkaki 3. Nah, selanjutnya ada yang namanya himpunan bagian. Di situ udah ada ya definisi himpunan bagian adalah jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B. Jadi di contoh yang tertera itu kalau ada misalnya 2 himpunan, contohnya di situ himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Jadi coba kita lihat, ternyata himpunan B itu semua anggotanya ada di himpunan A ya. Jadi kita bisa bilang bahwa himpunan B itu adalah bagian dari himpunan A. Itu kalau misalnya ada dalam 2 himpunan. Atau kalau misalnya contohnya di yang tadi ya, himpunan hewan berkaki 4. Terus isinya ada kuda, ada gajah, ada harimau. Nah, berarti saya bisa bilang bahwa gajah itu adalah anggota atau bagian dari himpunan hewan berkaki 4. Harimau adalah bagian dari himpunan hewan berkaki 4 gitu ya.
Jadi bagian itu adalah kita menyebutkan anggotanya tapi tidak semuanya. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya ada himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5, nah di situ saya bisa bilang bahwa 1 adalah bagian dari himpunan A, atau 2 adalah himpunan dari bagian A. 1 dan 2 adalah himpunan dari bagian A. Atau bisa juga bilang 1, 2, 3, 4 adalah bagian dari himpunan A. Berarti himpunan bagian itu kalau misalnya dipecah bisa banyak banget ya. Bisa ada yang himpunan bagian yang anggotanya 1, himpunan bagian yang anggotanya 2, himpunan bagian yang anggotanya 3, sampai maksimal himpunan bagian anggotanya 5. Kenapa? Karena himpunan A itu anggotanya ada 5. Nah, ini gambar yang tumpukan angka ini itu adalah segitiga Pascal. Nanti minggu depan akan saya jelaskan gimana cara membuat dan gimana cara baca segitiga Pascal ini. Yang jelas, untuk menghitung jumlah himpunan bagian dengan mudah itu kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Untuk hari ini himpunannya cukup sampai situ. Ada tugas, silahkan dicari contoh himpunan kosong, juga contoh himpunan bagian. Nah, untuk himpunannya boleh menggunakan himpunan contoh sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, atau boleh juga dalam kalimat matematika. Kalau dalam kalimat matematika, berarti misalnya contoh himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, berarti yang kayak tadi ya, himpunan hari yang dimulai dari S, himpunan nama orang yang dimulai dari huruf T. Nah, kayak gitu. Untuk minggu depan, kita masih masuk ke himpunan. Minggu depan saya akan membahas tentang irisan, gabungan, segitiga Pascal, juga diagram Venn. Jadi, silakan dibaca-baca dulu ya.